bersama kami dari relawan Adventure Maklar Surga. Oke, di siang ini kami ingin mensosialisasikan tentang virus corona. Nah, ketakutan di masyarakat seringkalinya itu karena minimnya informasi dan juga karena ketidaktahuan. Seperti yang saat ini yang mewabah adalah virus corona atau COVID-19. Nah, dengan kita mengetahui seluk-beluk dari virus corona, kita bisa mengantisipasi dan juga bisa mendeteksi secara dini sehingga penyebaran bisa kita minimalisir karena pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. WHO di tanggal 11 Maret 2020 sudah mengklaim bahwasanya wabah ini sudah pandemik. Kenapa? Karena yang pertama, penyebarannya sangat luas sekali dibandingkan dengan virus yang lainnya seperti kayak SARS ataupun MERS. Walaupun mortalitasnya tinggi, tapi penyebarannya tidak sedahsyat virus corona. Yang kedua, walaupun WHO sudah mengklaim, sudah mensosialisasikan dan sudah menyarankan kepada negara-negara, tidak semua negara ternyata mampu untuk menangani virus corona. Nah, Dr. Faris beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwasanya Indonesia saat ini adalah kurang lebih 20 hari yang lalu Itali. Kenapa Itali? Nah, kita tahu bahwasanya Itali adalah banyak massa dan banyak korban di sana, terbesar nomor 2 setelah Cina. Ya. Dan tanggal 17 Maret ada yang menginfo jumlah untuk yang terinfeksi sekitar 27.000 dengan tingkat kematian sekitar 4-5%, mortalitasnya dengan jumlah jiwa sekitar 2.000. Sangat besar sekali dan itu nomor 2 sedunia. Kenapa itu terjadi? Nah, banyak faktor teman-teman. Jadi pemerintah sendiri sebenarnya sudah proaktif untuk mensosialisasikan, untuk melakukan screening dini terhadap semua masyarakatnya, hampir semua masyarakatnya, tetapi juga masih kecolongan. Ya, ada salah satu WNI yang tinggal di Itali menyampaikan bahwasanya sebenarnya pemerintah itu sudah aktif. Jumlah pasien yang dirawat di rumah dengan jumlah pasien yang ada di rumah sakit itu sama. Ya, tapi kenapa kok masih terbesar nomor 2? Ternyata apa? Karena kesadaran masyarakatnya kurang. Ketika ada sebuah isolasi dari pemerintah, masyarakatnya merasa arogan, masyarakatnya merasa bahwasanya saya sudah kebal, apa sih virus corona itu, alah virus apaan sih gitu kan. Nah, itu yang terjadi dan kita belajar dari pengalaman saat ini, kita nggak boleh sampai seperti mereka. Ya, per tanggal 18 Maret 2020 Indonesia ada 227 pasien yang terinfeksi dan 19-nya meninggal dunia. Artinya sekitar 8, sekian persen mortalitas dan itu tertinggi menurut saya, menurut kami saat ini sedunia. Nah, kita masyarakat Lumajang harus mengantisipasi. Kita tidak boleh panik, tapi harus waspada. Nah, di siang hari ini kami dari relawan Adventure Maklar Surga akan membagikan tips dan juga membuat disinfektan. Itu untuk menghindari dari virus corona. Kita bisa lakukan itu di rumah kita, di lingkungan kita. Mungkin langsung saja rekan saya, silakan. Terima kasih. Nah, untuk masyarakat Lumajang yang ingin membuat disinfektan ini ya, mudah sekali dengan bahan-bahan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, saya akan menjelaskan dulu bahan yang wajib diperlukan untuk menggunakan disinfektan ini. Yang pertama yaitu harus mengandung akselorit hidrogen peroksida itu sekitar 0,5%. Lalu benzalkonium klorid itu sekitar 0,05%. Dan itu terkandung di contohnya merek Mr. Muscle. Ada di Baiklin juga. Dan larutan pemutih pakaian yang lain, karena masih banyak lagi merek yang lain ya. Yang kedua yaitu harus mengandung klorosiklenol
0,12%. Itu ada di Dettol. Ya. Oke. Selanjutnya harus mengandung sodium hipoklorit sebesar 0,05% sampai 0,5%. Itu terkandung di Magic Clean Bathroom dan Uric Clean Bathroom. Atau kalian bisa menggunakan sejenis kayak soft clean lantai atau obat-obat pembersih lantai yang lain. Oke, banyak sekali versi pembuatan disinfektan ini. Contohnya yang dilakukan oleh adiknya Mbak Najwa Shihab, atau kalau nggak salah namanya Dr. Naila Shihab. Itu cukup menggunakan Baiklin, langsung dicampur dengan air. Dengan komposisi Baiklinnya adalah 20 ml, sedangkan airnya adalah 1 liter. Atau kita bisa menggunakan dengan cara seperti Dinas Kesehatan Lumajang yang kemarin collab sama Bapak Bupati. Itu bisa menggunakan Baiklin yang dicampur oleh cairan Wipol. Jadi 20 ml untuk Baiklin, 20 ml untuk Wipolnya dicampur dengan 1 liter air. Seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan disinfektan yang non kimia. Itu bisa dilakukan dengan cara membuat dengan cairan cuka. Perbandingannya adalah 1 liter cuka dengan 1 liter air putih bersih. Seperti itu. Mungkin kita akan mempraktekkan membuat yang versinya Dinas Kesehatan Lumajang ya. Oke. Action. Nah, untuk bahan-bahannya, pertama kita siapkan air sebanyak 1 liter. Ya, oke. Ya. Terus dicampurkan dengan 2 ml Baiklin atau larutan pemutih pakaian. Kalau ibu-ibu di rumah tidak memiliki alat untuk pengukur liternya, bisa pakai tutupnya. Ini sebanyak 10 ml, berarti 2 kali tutup 1, 10 ml, 2, 20 ml ya untuk larutan pemutihnya. Setelah itu memakai Wipol. sebanyak yang 20 ml juga. Satu. Setelah itu kita aduk sampai cairan tercampur secara merata. Nah, setelah tercampur kita bisa pindahkan ke alat penyemprot. Nah, cairan disinfektan Disinfektan. Cairan disinfektan sudah bisa digunakan. Nah, ini fungsinya untuk mematikan mikroorganik atau kuman, sejenis kuman dan bakteri. Disemprotkan dan didiamkan selama 1 menit. Setelah itu bisa diusap pakai lap atau tisu, atau dibiarkan mengering sendiri. Oke. Semprot. Nah, ini juga bisa untuk mematikan virus-virus corona juga. Dan dicoba dulu ya. Ini Pak. Ini Pak. Coba disemprotkan. Langsung semprot ke orangnya aja, enggak apa-apa. Ini aman kok. Pilih cobanya langsung di Baju kan ya. Nggak bisa selesai. agak sama. Bisa disemprot ke orang atau meja. Berarti ini aman. Ini aman ini. Nanti kalau di rumah semprotannya yang kecil. Cuma kalau cairan Baiklin atau yang dicampur Wipol ini tidak boleh disemprotkan ke barang-barang logam karena itu akan merusak. Kalau ingin tidak rusak, kalian bisa bikin yang disinfektannya yang versi non kimianya, yaitu cuka dengan air.
Setelah 1 menit baru bisa dilap atau dibiarkan mengering dengan sendirinya. Nah, itulah tips dari kami tentang pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan disinfektan. Selanjutnya kita akan memberikan tips bagaimana mencegah corona itu. Yang pertama yaitu kita harus tetap tenang. Jangan panik, akan tetapi tetap waspada. Jadi virus corona ini memang sampai saat ini belum ada obatnya atau vaksinnya. Walaupun di internet banyak berita-berita bahwa virus corona ini sudah ada obatnya, tapi masih belum ada kepastian tentang kebenarannya. Tapi alangkah lebih bijaknya kita waspada aja tentang virus ini. Terus yang kedua yaitu jaga kondisi tubuh dengan makan makanan bergizi, tidur teratur, kalau bisa tidak boleh merokok, terus minum suplemen makanan, pokoknya yang bikin daya tahan tubuh tetap fit. Yang ketiga yaitu sering cuci tangan dengan sabun, apalagi ketika habis pegang barang di luar rumah. Jadi harus sering-sering cuci tangan. Sekarang sudah banyak beredar cara-cara mencuci tangan yang baik dan memakai sabun dengan air yang mengalir ya. Yang keempat, jika sakit pakai masker, batuk tutup dengan lengan bagian dalam. Jadi sebenarnya masker ini kan banyak disalahgunakan, bahwa masker ini digunakan oleh orang-orang yang sehat. Sebenarnya lebih efektif kalau masker itu digunakan oleh orang-orang yang sedang mengalami kurang enak badan, sakit, batuk pilek, supaya tidak menyebar ke orang lain. Karena virus ini menyebarnya lewat cairan seperti bersin, batuk, dan lain sebagainya. Terus yang kelima adalah olahraga teratur dan minum air putih yang cukup. Kalau bisa air putihnya air putih hangat, karena bisa menggelontor virus-virus atau bakteri yang ada dalam tubuh kita langsung ke dalam perut. Yang keenam, menjaga jarak dengan orang minimal 1 meter dan tidak bersentuhan. Memang ini sangat sulit ya untuk kita, nanti takutnya kan dikira sombong atau apa, tapi memang ini sangat penting untuk menjaga jarak supaya tidak menular secara melebar lagi untuk virus corona ini. Terus yang keenam, ketujuh, menjaga kondisi rumah lingkungan tetap bersih dan bebas dengan virus. Setiap hari disemprotkan dengan cairan disinfektan tadi itu ya, yang saya praktekkan dengan teman-teman. Jadi selain diri sendiri, lingkungan juga harus tetap dalam kondisi bersih. Yang kedelapan, hindari keramaian dan kerumunan massa. Maka dari itu pemerintah meliburkan 14 hari itu bukan untuk jalan-jalan ke mall, bukan untuk liburan. Jadi benar-benar stay at home untuk mencegah berinteraksi dengan banyak orang, untuk mencegah penularan lebih luas lagi. Jadi menurut saya ikuti saran dari pemerintah ya, untuk tetap stay di rumah. Oke, mungkin itu aja tips dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kecepatan enggak. Oke, bisa. Oke, jadi penularan virus corona itu sangat luar biasa sekali. Jadi kemarin ketika saya nonton di ILC, ada seorang yang sebenarnya dia fit, tidak ada gejala, tidak ada batuk, tidak ada pilek gitu kan, dia iseng memeriksakan diri. Dan ternyata hasilnya positif. Artinya apa? Bisa jadi saya misalnya mengindap dan saya pegang handphone, teman saya Hesti ini pinjem handphone dan tidak sengaja, walaupun dia menggunakan masker, tapi dia kucek-kucek mata misalnya, dia terinfeksi. Mungkin daya tahan tubuh dia bagus, dia tidak sakit. Dia pulang ke rumah, ada bapaknya, ada ibunya, ada anak kecil yang juga terinfeksi. Nah, itu gambaran singkat penyebaran yang sangat besar sekali. Jadi, ikuti saran pemerintah,
Jangan panik, tetap waspada. Terima kasih, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.